Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wat ta'lima wan naf'a wal intifa' wal hassa ala tamathuk fi kitabillah wa sunnati rasulih wad dalalah ala huda wa ibtigha'a mardatih wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puja puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada saat ini, pada detik ini Allah masih panjangkan umur kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada saat ini, pada detik ini Allah masih mensehatkan badan kita semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga pada saat ini, pada detik ini Allah masih memberikan taufik dan hidayahnya serta keimanan dan keislaman kepada kita semua. Alhamdulillah, kita dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang saat ini terbangun, terjaga untuk beribadah kepada Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua nikmat-nikmat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya berkat rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai Allah matikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Karena orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Maka dengan kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan nikmat ini terjaga, bahkan ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai pada puncaknya nikmat tersebut, yaitu kematian dalam keadaan husnul khatimah. Puncak yang sangat didambakan oleh semua orang. Dan apalagi kalau bisa, kalau sampai ada orang yang dimatikan dalam keadaan belajar, ini sebuah kemuliaan yang sangat besar. Bahkan ada yang meriwayatkan bahwasanya lau badalin nasi ajra majlisil ilmi laqtatalu alaihi wa taraka kullu dhi imaratin imaratahu wa kullu dhi suqin suqahu. Seandainya pahalanya orang yang hadir majelis taklim itu ditampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, laqtatalu alaihi, maka orang-orang tersebut akan saling membunuh untuk merebuti pahala besarnya orang yang hadir majelis taklim. Orang yang mempunyai istana akan meninggalkan istananya. Orang yang sedang berjualan, berdagang di pasar akan meninggalkan pasarnya untuk merebutkan betapa besarnya pahala orang yang hadir majelis taklim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa meninggal dalam keadaan hadir majelis taklim. Ini yang diminta oleh guru kita Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau semasa hidupnya senantiasa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, matikanlah aku di tengah-tengah murid-muridku dan di tengah-tengah kitab-kitabku dan aku dalam keadaan berpuasa. Subhanallah, Allah kabulkan permintaan beliau, Allah kabulkan doanya beliau. Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki meninggal di perpustakaan di pondok beliau di Mekah Mukarramah pada tanggal 15 Ramadan. Betul-betul dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa yang diminta oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Artinya beliau meninggal di tengah-tengah ilmu dan beliau meninggal dalam keadaan puasa. Ya, alhamdulillah,
Banyak sekali orang-orang yang mengadakan haul daripada beliau Abu Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, khususnya di bulan Ramadan, karena pada saat itulah meninggalnya beliau. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Al-Fakir mau mengenalkan diri saya, karena orang yang tidak kenal maka susah untuk saya. Al-Fakir Firman Maulana. Al-Fakir tinggal di Darussalam, Kilo 1. Diminta sama Ustaz Saidillah untuk menggantikan beliau. Mudah-mudahan perjumpaan ini merupakan perjumpaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana kita dikumpulkan di dunia dalam keadaan baik, mudah-mudahan nanti di akhirat kita juga kembali berkumpul dalam keadaan baik di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita harap-harapkan syafaatnya, Nabi yang kita tunggu-tunggu bantuannya, baik di dunia maupun di akhirat. Kok bisa Ustaz? Iya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa memberikan bantuan, bisa memberikan syafaat, bukan hanya di akhirat, tapi di dunia juga bisa memberikan syafaat. Kalau di akhirat kita semua tahu bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang berhak memberikan syafaat kepada umat-umatnya. Bahkan tidak ada nabi-nabi yang lain yang berhak memberikan syafaat kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau di akhirat Ustaz. Kalau di dunia apakah bisa? Bisa. Bagaimana caranya? Dengan kita senantiasa memperbanyak salawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad. Dengan kita memperbanyak salawat kepada beliau, maka apa yang kita harapkan, apa yang kita butuhkan, keberkahan dari salawat tersebut akan memudahkan hajat kita dan mengabulkan hajat-hajat tersebut. Hal ini pernah terjadi kepada salah seorang sahabat, yang mana beliau berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku senang menjadikan waktu-waktuku untuk berselawat kepadamu. Berapakah selawat yang harus aku baca sehari? Apakah setengah dari waktuku ya Rasulullah?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzalika khair, fa in zitta khairun laka." Itu bagus, tapi jika engkau tambah maka akan lebih bagus lagi untukmu. Setengah waktunya digunakan untuk salawat. Kemudian sahabat tersebut kembali bertanya, "Atsulusain ya Rasulullah, bagaimana kalau 2/3 waktuku aku digunakan untuk berselawat?" Dzalika khair, fa in zitta khairun laka. Tetap sama Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan itu bagus, tapi semakin kamu tambah akan semakin bagus lagi untukmu. Maka mendengar jawaban dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwasannya semakin banyak semakin bagus, semakin banyak semakin bagus, maka sahabat tersebut mengatakan, "Idzan ja'altu kullaha lis-salati was-salami 'alaika ya Rasulullah." Kalau begitu ya Rasulullah, aku akan gunakan semua waktuku untuk berselawat kepadamu. Apa yang dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "Idzan tukfa hammuk wa taksuru rizquk wa tughfar dzambuk." Kalau begitu, kalau kamu sudah membaca salawat, semua waktu kamu gunakan untuk salawat, kalau begitu maka akan terkabulkan apa-apa yang kamu inginkan. Akan menjadi banyak rezekimu, wa tughfar dzambuk, dan akan diampuni dosa-dosamu berkat salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari sama-sama kita perbanyak salawat kita. Mudah-mudahan berkat salawat tersebut hajat-hajat kita semua, hajat dunia, hajat akhirat, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aulan nas bi syafaati yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan."
Yang paling berhak mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca sholawat. Kalau kita berpedoman dengan hadis ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak membahas tentang sighah salawatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak membahas bagaimana kedudukan salawatnya. Tapi yang dibahas oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah jumlah dari salawat tersebut. Paling banyak paling bagus, paling banyak paling bagus. Maka untuk mendapatkan jumlah yang banyak, siasat kita dengan cara mencari salawat yang pendek. Karena semakin pendek salawat yang kita baca, semakin banyak jumlah yang kita dapat. Apa salawat yang pendek? Salawat yang paling pendek dikatakan oleh para ulama adalah salawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Ini salawat yang paling pendek. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dengan salawat ini paling lama 2 detik. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kalau 2 detik kita dapatkan satu salawat, maka dalam 1 jam insya Allah kita akan mendapatkan 1800 salawat. Ini kalau 1 jam. Kalau sehari kita sambil mengendarakan motor, sambil nyetir, sambil baca salawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, tidak sadar dalam seharinya kita akan mendapat banyak jumlah salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah. Mudah apa susah? Mudah. Teorinya mudah, tapi pelaksanaannya senantiasa setan akan mengganggu kita. Senantiasa setan akan menghilangkan ingatan kita tentang selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu jalan keluarnya gimana, Ustaz? Banyak. Selalu kita memegang tasbih. Karena kalau kita pegang tasbih itu lupa juga. Tetap kita akan lupa. Tapi karena ada tasbihnya, kembali ingat. Apalagi sekarang sudah zaman yang digital itu sudah enak. Tasbih yang digital ya, itu kita bawa, senantiasa kita bawa, setiap hari kita bawa, kemanapun kita bawa, tempelkan di tangan kita. Dengan begitu kita akan selalu ingat sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Tetap pasti lupa juga, tetap meskipun bawa tasbih tetap lupa. Tapi setelah kita lupa, ketika kita melihat lagi tasbih tersebut, kita ingat lagi, kita bisa membaca lagi sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Dengan demikian kita bisa melawan tipu daya setan yang melupakan kita terhadap salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bisa kita amalkan nggih. Dengan kita mengamalkan hal tersebut, insyaallah hajat kita di dunia dikabulkan dan di akhirat kita mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bersilaturahmi, bertatap muka, dan insyaallah silaturahmi yang berfaedah, silaturahmi yang memberikan sedikit tambahan ilmu. Insyaallah saat ini kita membaca kitab Fawaidul Mukhtarah yang dikarang oleh Al-Habib Ali bin Hasan Baharun. Al-Habib Ali bin Hasan Baharun adalah murid daripada Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit yang tempat tinggalnya ada di Madinah Mukarramah. Termaksud beliau ini ulama sepuh yang masih hidup, Habib Zain bin Ibrahim. Beliau adalah ulama fikih, ulama yang terkenal sebagai ahli fikih. Meskipun beliau tinggalnya di Madinah, tapi alhamdulillah patut kita berbangga diri bahwasanya beliau kebangsaannya adalah bangsa Indonesia. Beliau lahir di kota Bogor. Menginjak remaja, beliau dikirim oleh orang tuanya untuk belajar menimba ilmu di kota Yaman, Hadramut,
Kemudian setelah banyak menimba ilmu, beliau tinggal di kota Madinah. Alhamdulillah sampai sekarang masih panjang umur beliau. Mudah-mudahan suatu saat kita diberi kesempatan untuk ziarah ke beliau. Amin ya rabbal alamin. Al-Habib Ali bin Hasan Baharun mengarang kitab ini Al-Fawaid Al-Mukhtarah, faedah-faedah yang terpilih. Mana kitabnya Ustaz? Ada di HP. Kata guru saya itu, zaman sekarang perbanyak aplikasi-aplikasi yang bermanfaat di HP. Quran pakai HP, kitab pakai HP. Kenapa? Biar seimbang antara kebaikan dan kejelekannya. Karena diakui atau tidak diakui, termasuk HP ini besar perannya dalam menyebarkan fitnah. Jadi seimbangkan kebaikan dan kejelekannya. Kalau bisa baik semua, cuma sudah susah. Pasti banyak fitnah-fitnah yang tersebar melalui HP. Jadi mudah-mudahan adanya kitab di sini menjadi sebab HP-nya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bahas pada saat ini adalah fadlus salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tahdhir man tarakaha. Keutamaan orang yang berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ancaman bagi orang yang meninggalkan selawat. Dalam faedah yang pertama, beliau Al-Habib Ali bin Hasan Baharun mengatakan, ittafaqal ulama ala anna jami'al a'mal minhal maqbul wal mardud illa shalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam fa innaha maqtu'un biqabuliha ikraman lahu sallallahu alaihi wasallam. Bersepakat semua ulama bahwasannya semua amal perbuatan manusia itu antara dua, diterima atau ditolak. Semua amal manusia antara dua, diterima atau ditolak. Salat, tatkala kita salat bisa diterima, bisa tidak. Mengapa demikian? Ya, karena banyak syarat-syaratnya salat, banyak rukun-rukunnya salat yang harusnya kita tahu, yang harusnya kita kerjakan. Kalau sudah kita kerjakan semua syarat-syaratnya, menutup aurat, mensucikan badan, kemudian melakukan rukun-rukunnya, sudah semua ilmunya kita kerjakan, masih belum tentu diterima lagi. Kenapa? Masih ada penghalang dalam hati kita, sholat tersebut ikhlas atau tidak. Sudah persyaratannya banyak, rukunnya banyak, begitu selesai semua masih ada pemandangan lagi, masih ada pembahasan lagi, yaitu ikhlas atau tidak. Kalau amal tersebut pingin dilihat orang, pingin dibilang soleh, pingin dapat kedudukan di hadapan manusia, orang itu soleh, orang itu mulia, maka sholat tersebut tidak mendapatkan pahala apa-apa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di hari kiamat, orang-orang yang beribadah hanya mengharapkan pandangan dari manusia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ahli sholat, ahli Quran, ahli puasa, semua ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai fulan, apa yang engkau inginkan dari ibadahmu? Apa yang engkau inginkan dari sholatmu? Apa yang engkau inginkan dari Al-Quranmu? Aku mengharapkan pahala dari engkau ya Allah. Maka Allah menjawab, tidak. Kamu melakukan itu karena kamu ingin dipuji, dan kamu sudah mendapatkan pujian tersebut di dunia, maka kamu tidak mendapatkan apa-apa lagi di akhirat. Ini orang yang ikhlas atau tidak ikhlas. Beda sama salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas atau tidak ikhlas tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dan ikhlas tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Husu tidak husu tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di dunia diberi ganjaran. Di dunia diberi keuntungan. Ini kekhususan daripada salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam faedah yang kedua,
beliau Al-Habib Ali bin Hasan Baharun menyebutkan, lamma khalaqallahu subhanahu Hawa'a nadhara Adamu ilaiha faqala ya Rabb zawwijni minha faqala Allah ta'ala wa ma mahruha ya Adam qala ya Rabb ma a'lam qala Allah tabaraka wa ta'ala ya Adam salli ala Muhammad asra marrat fasalla Adamu alaihi kama amarahu al-jabbar jalla jalaluhu fazawwajahu Allah subhanahu wa ta'ala minha. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan nenek moyang kita Sayyidatuna Hawa, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam sendirian, Nabi Adam minta teman. Mendengar permintaan Nabi Adam, Allah ciptakan nenek moyang kita Sayyidatuna Hawa. Begitu diciptakan, maka Nabi Allah Adam alaihissalam takjub melihat kecantikannya Sayyidatuna Hawa. Langsung mau digapai Sayyidatuna Hawa. Kemudian Sayyidina Adam mengatakan, ya Rabb, ya Allah, nikahkanlah aku dengan dia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada Nabi Adam, wahai Adam, apa maharnya? Kita kalau nikah harus bayar mahar. Sama, Nabi Adam juga tatkala itu ingin menikah dengan Sayyidatuna Hawa, disuruh membayar mahar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Adam, apa maharnya? Maka Nabi Adam yang pada saat itu tidak tahu apa-apa, ya Rabb la a'lam, aku tidak tahu ya Allah apa maharnya. Maka dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Adam, bacalah selawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 kali. Mulai zamannya Nabi Adam sudah dianjurkan, sudah diperintahkan untuk berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi kita Adam untuk membaca sallallahu alaihi Muhammad. Inilah selawat Jibril yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Adam alaihi salam. Maka dibacalah selawat tersebut sebanyak 10 kali, maka Allah nikahkan Sayyidina Adam dengan Sayyidatuna Hawa. Ulama mengatakan kalau ada yang belum ketemu jodohnya, kalau ada orang yang masih belum berjumpa dengan jodohnya, perbanyak selawat kepada Nabi Muhammad dengan salawat Jibril tersebut. Dengan demikian insya Allah akan dipermudah bertemu dengan jodohnya. Yang belum ada jodohnya. Kalau sudah ada jodohnya, baca ini, diniatkan untuk itu, nyari perkara. Bisa, tapi banyak perkara yang akan timbul nantinya. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini salawat Jibril yang diperintahkan Allah kepada Nabi Adam yang menjadi mahar untuk Sayyidatuna Hawa, nenek moyang kita. Dilanjutkan sama beliau faedah yang ketiga. Qala Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani fi tarjamati Sayyidi Abil Mawahib Asy-Syadhili rahimahullah. Qala Abul Mawahib ra'aitu Sayyidal Alamin sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah salatullahi asran liman shalla 'alaika marratan wahidah hal dzalika liman kana hadiral qalbi qala la bal huwa likulli musallin alayya walau ghafilan fayu'tihi Allahu amthalal jibali minal malaikah tad'u lahu wa tastaghfiru lahu wa amma idza kana hadirul qalbi fiha fala yu'lamu thawaba dzalika illa Allah. Berkata Abdul Mawahib As-Sya'rani yang menjelaskan dari penjelasan Abul Mawahib Asy-Syadhili. Beliau ini berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bermimpi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, kok banyak sekali ustaz-ustaz, guru-guru, ulama-ulama, habaib-habaib yang
cerita yang menjadikan pidato tentang mimpi. Padahal mimpi ini nggak bisa dijadikan dasar hukum. Mimpi tidak bisa dijadikan dasar hukum. Kalau ada orang mimpi begini harus dilakukan, tidak bisa. Karena mimpi adalah mimpi, tidak bisa menjadi sandaran hukum. Tapi orang yang bermimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah mimpi yang benar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan." Barang siapa yang melihat aku dalam mimpinya, maka dia sungguh-sungguh melihat aku. Wala yatamassalu syaitanu bi, dan setan tidak bisa menyerupai aku. Tapi ini nggak bisa dijadikan dasar hukum kepada orang lain, dijadikan pedoman untuk dirinya sendiri. Tidak bisa kita dakwahkan. Aku mimpi Rasulullah, sampai Rasulullah suruh minum air ini, semuanya wajib minum. Tidak. Untuk dirinya sendiri. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan. Barang siapa yang melihat aku dalam mimpinya, maka dia sungguh-sungguh melihat aku. Artinya orang yang mimpi Rasul itu betul-betul pilihan. Tidak bisa mimpi Rasul meskipun banyak ilmunya, meskipun banyak amalnya, tapi hatinya tidak bersambung dengan Rasul, tidak bakal mimpi. Bahkan kalau kita tanya pada diri kita masing-masing, tidak perlu dijawab, cukup jadi renungan untuk diri sendiri. Berapa umur kita sekarang? Apakah kita sudah mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yang sudah mimpi alhamdulillah. Yang belum mimpi berusaha sekuat mungkin. Dengan sisa umur yang masih ada, kita usahakan, kita upayakan untuk bisa bermimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang bermimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam akan melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Dan orang yang tidak melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam secara langsung, maka dia adalah orang yang celaka, katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Mimpi Rasul ini adalah tanda dia ini orang ahli surga atau tidak. Tanda yang diketahui oleh dirinya sendiri. Kalau dia pernah mimpi Rasul, meskipun hanya sekali, nanti sebelum meninggal dia akan berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Meskipun sebelum meninggal dia akan tetap berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqdah." Barang siapa yang melihat aku di dalam mimpinya, maka dia akan berjumpa dengan aku secara langsung. Kalau sudah pernah mimpi, berarti dia akan berjumpa secara langsung dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, usahakan kita tingkatkan amaliyah kita. Nomor 1, nomor 2, selalu hubungkan hati kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kuncinya kita bisa berjumpa, bermimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang kita kerjakan, mulai dari bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, selalu hubungkan hati kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bangun tidur, buka mata, langsung ingat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau bangun tidur apa yang dikerjakan? Baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ustaz, ini pelajarannya anak TK, Ustaz. Ya, pelajaran anak TK apa? Bukan. Ini yang dihafalkan waktu TK, waktu SD. Tapi pelajarannya ini pelajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dihafalkannya waktu TK, tapi diamalkannya seumur hidup. Senantiasa kita dituntut untuk mengamalkan apa yang dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bangun tidur langsung ke kamar mandi pakai kaki kiri sambil baca doa. Mandi pakai basuh kanan dulu. Semua dihubungkan, semua disambungkan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keluar kamar mandi kaki kanan, pakai baju dari yang sebelah kanan, tangan kanan dulu. Makan pakai tangan kanan,
selalu diingatkan dalam hatinya, Rasul kalau makan tangan kanan, Rasul kalau ngapa-ngapain dimulai dengan yang kanan, pakai sendal dimulai dari yang kanan, Rasul kalau pakai sendal dari yang kanan. Kalau keluar masjid gimana Ustaz? Keluar masjid disunahkan kaki kiri, sedangkan pakai sandal disunahkan kaki kanan. Keluar kaki kiri, kemudian taruh di atasnya sandal, baru masukkan kaki kanan ke dalam sandal. Baru dapat 2 sunnah. Keluar dengan kaki kiri, pakai sandal dengan kaki kanan. Semua nyambung, hatinya selalu berhubungan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian insyaallah dia bisa bermimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua segera mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Di sini beliau bermimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, 10 rahmat yang Allah berikan kepada orang yang berselawat kepadamu 1 kali, apakah itu orang yang khusyuk atau tidak khusyuk?" Katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu Allah berikan kepada siapapun, baik dia khusyuk ataupun tidak. Orang kalau berselawat sekali dia akan mendapatkan balasan 10 salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Man shalla alaihi salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Maka di sini beliau bertanya, "Ya Allah, 10 kali itu balasan dari Allah untuk orang yang khusyuk atau enggak?" Katanya Nabi Muhammad dalam mimpinya beliau, 10 itu untuk semua orang yang selawat, baik khusyuk ataupun tidak khusyuk, baik ingat ataupun tidak ingat, yang penting dia selawat, dia mendapatkan 10 selawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan 10 rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan memerintahkan malaikat untuk memintakan ampun untuknya. Ini betul orang selawat ini. Selawatnya sekali dapatnya banyak. Bahkan guru saya itu mengatakan orang yang selawat itu dapat 10 penjuru, 10 ke atas, 10 derajat dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, 10 ke depan, 10 pahala kebaikan yang didapatkan, 10 ke belakang, 10 dosa diampuni. Depan, belakang, atas, dapat semua 10. Berarti 30 hasilnya dapatnya. Ini yang kita tahu hitungannya. Tapi besarnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Lalu bagaimana kalau khusyuk ya Rasulullah? Kalau khusyuk dia selawatnya bersambung hatinya denganku, maka tidak ada yang tahu betapa besarnya pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Besar betul pahalanya orang yang berselawat. Bahkan Al-Imam Athaillah As-Sakandari mengatakan, man qassara fi siyamin wal qiyam falyuksir salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang jarang puasa, orang yang jarang sholat malam, bagaimana cara menggantinya ibadah-ibadah tersebut? Maka gantilah ibadah-ibadah tersebut dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan orang yang memperbanyak salawat itu lebih afdol daripada orang yang memperbanyak puasa dan memperbanyak sholat. Oh, kalau gitu salawat aja Ustaz, nggak usah puasa, nggak usah sholat. Salah juga. Banyak ibadah khususnya salawat. Kenapa demikian? Karena orang yang senantiasa beribadah selama umurnya, sepanjang umurnya, 60 tahun, 70 tahun, itu dikatakan kepadanya mungkin dari semua ibadah tersebut ada satu ibadah yang akan menjadikan Allah menurunkan rahmatnya untuk orang tersebut. Dari 60 tahun begitu banyak pahala ibadahnya, mungkin dari salah satunya ada yang menjadikan Allah menurunkan rahmat untuk orang tersebut. Selama 60 tahun, 80 tahun, mungkin ada satu yang menyebabkan Allah menurunkan rahmat. Itu kalau ibadah yang lain. Tapi kalau salawat, gak perlu lama-lama, cukup sekali aja salawat, 10 rahmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Artinya secara spontan kita langsung mendapatkan 10 rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Faedah selanjutnya, beliau mengatakan as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam syaikhun liman la syaikha lahu fala tahtaju ila syaikhin wala ila hudurin wa bil huduri akmal. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa menjadi guru bagi orang yang tidak punya guru. Maksudnya gimana Ustaz? Artinya kalau ada orang yang belum punya guru, belum punya orang yang betul-betul jadi sandaran untuk dirinya, maka perbanyaklah selawat. Insya Allah salawat tersebut yang akan menuntun dia untuk senantiasa berbuat baik. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan jazaa'ul hasanati hasanatun ba'daha. Hadis dari Nabi Muhammad SAW mengatakan jazaa'ul hasanati hasanatun ba'daha. Balasan dari sebuah kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Nah, alhamdulillah kita semua saat ini sedang melakukan kebaikan, insya Allah akan mendapatkan kebaikan setelahnya. Balasan spontan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum di akhirat. Apa itu? Kebaikan setelahnya. Alhamdulillah kita hadir majelis, kita dengarkan ilmu, kita dengarkan faedah salawat. Insya Allah Allah gerakkan hati kita untuk mengamalkan ilmu tersebut dengan memperbanyak salawat. Ini balasan yang spontan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hasanatun ba'daha. Sebaliknya, jazaa'us sayyi'ati sayyi'atun ba'daha. Balasan dari sebuah kejelekan adalah kejelekan setelahnya. Balasan dari sebuah kejelekan adalah kejelekan setelahnya. Makanya kalau terus-menerus tidak berusaha taubat, tidak berusaha kembali, naudzubillah, orang yang suka bermaksiat bisa meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua dijaga dari mati dalam keadaan su'il khatimah. Dengan kita memperbanyak salawat, insya Allah salawatlah yang akan menuntun kita. Salawat yang akan mencegah kita melakukan kemaksiatan. Bahkan apa yang kita kerjakan saat ini tidak cuma untuk kita sendiri, bahkan anak cucu keturunan kita akan mendapatkan keberkahan dari ketaatan-ketaatan yang kita kerjakan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Qallahu azza wa jalla ta'ani abdi baraktu fihi wa fi atharihi wa la nihayata fi atharihi wa idza asani abdi sakhattuhu wa sukhti talhaqus sabi'ah min waladihi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jika seorang hamba taat kepadaku, melaksanakan perintah-perintahku, meninggalkan larangan-laranganku, maka aku akan ridho kepadanya. Dan tatkala aku ridho kepadanya, maka aku akan memberikan keberkahan kepada orang tersebut, dan bekas-bekas orang tersebut akan menjadi berkah. Wala nihayata fi atharihi, dan tidak ada batasan bagi keberkahan tersebut. Artinya apa? Orang kalau sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi berkah. Baik hidupnya, baik keluarganya, baik anak keturunannya. Makanya orang kalau banyak tirakat, banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia ini enggak jadi orang besar, insya Allah dari keturunan-keturunannya bakal muncul orang besar. Dari keturunan-keturunannya. Bahkan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala enggak ada batasnya, berapapun keturunan ke-7, ke-8, ke-9 sampai bawah enggak ada batasnya. Makanya kita dapatkan sekarang ini, subhanallah, pondok-pondok yang besar-besar itu, termasuk diantaranya Pondok Dalwa, Sidogiri, Lirboyo, Langitan, besar, muridnya ribuan, anak-anaknya, kiai-kiainya itu berlimpah harta, bukan kekurangan, berlimpah. Apa mereka itu mendapatkannya karena hasil jerih payah mereka sendiri? Tidak. Ini ada bantuan dari orang tua mereka. Mereka yang awal-awalnya mendirikan pondok tersebut dengan mujahadah, dengan sungguh-sungguh, dengan tirakat,
Dengan begitu keberkahan turun kepada anaknya, cucunya sampai saat ini. Makanya sekarang ini yang besar kebanyakan pesantren itu bukan besar ketika pertama kali didirikan, tapi sudah keturunan-keturunannya menjadi besar. Ini keberkahan. Keberkahan bukan dari mereka sendiri, enggak cuma dari mereka sendiri, tapi berkah dari orang tua beliau. Orang tuanya tirahkan biar santrinya ilmunya manfaat, ilmunya berkah, bisa memberi manfaat ke orang, bisa menyebarkan ilmu. Di sini tambah berkah, anaknya tambah berkah sampai kepada, dan tidak ada batasan terhadap keberkahan tersebut. Ini berkahnya orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, idza asani abdi sakhattuhu wa sukhti talhaqus sabi'ah min waladihi. Sebaliknya, jika ada orang yang bermaksiat kepadaku, maka aku akan marah kepadanya. Wa idza sakhattuhu la'antuhu. Dan jika aku sudah marah kepada dia, maka aku akan melaknat dia. Wa la'nati talhaqus sabi'ah min waladihi. Dan laknatku ini bisa mencapai 7 dari keturunannya. Beda kalau baik, kalau taat tadi keberkahannya nggak ada batasnya. Tapi kalau kemarahannya Allah terputus pada 7 keturunan. Makanya kita tatkala mencari jodoh, baik untuk diri kita atau untuk anak kita, cari anak yang keturunannya orang soleh. Kenapa? Gak cuma pengaruh anaknya saat itu aja, gak cuma pengaruh dianya itu aja. Anak ini bagus, anak ini soleh, tapi keturunannya gak bagus. Bisa jadi ke belakang dia susah hidupnya. Kenapa? Karena balasan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap yang dilakukan orang tuanya. Sebaliknya kalau bagus, biar orang biasa, biarpun tidak punya apa-apa, tapi orang tuanya soleh, tidak apa-apa, terima. Kenapa? Bisa jadi setelah itu dia akan mendapatkan pertolongan yang banyak karena keberkahan dari orang tuanya yang soleh. Bayangkan, Allah Subhanahu wa taala membuktikan hal ini sampai-sampai Allah mengirimkan nabi untuk menunjukkan kesolehan orang tua. Apa itu? Dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala menceritakan Nabi Allah Khidir menghancurkan sebuah dinding rumah yang mana di bawah dinding tersebut ada hartanya anak yatim. Dihancurkan dindingnya, kenapa? Kalau nggak dihancurkan takut ada orang yang tahu bahwasannya ini adalah tanda di bawahnya ada orang menyimpan harta. Maka dihancurkan sama Nabi Khidir untuk menyelamatkan harta tersebut, yang mana harta tersebut miliknya anak yatim. Kenapa kok Nabi sampai jauh-jauh, sampai ingin menghancurkan itu untuk menolong anak yatim tersebut? Dalam Al-Quran disebutkan wa kana abuhuma sholihah. Kenapa kok ditolong sama Nabi? Karena kedua orang tua anak tersebut adalah orang soleh. Bayangin, sampai Allah kirimkan Nabi untuk membantu anak yatim, yang mana anak yatim tersebut orang tuanya soleh. Keberkahan daripada orang tua. Makanya sangat-sangat berpengaruh kalau kita mencari jodoh untuk kita ataupun orang terdekat kita, keluarga kita, anak kita khususnya, cari yang keturunannya orang soleh. Karena bisa dapat keberkahan dari orang tua, dan naudzubillah bisa juga dapat kemurkaan dari Allah karena orang tua. Dan khususnya kita juga saat ini yang senantiasa hadir majelis taklim, hadir majelis ilmu, keberkahannya nggak cuma didapat sama kita. Dengan kita hadir majelis taklim, senang ilmu, keberkahannya insya Allah akan turun kepada anak cucu kita. Kita nggak jadi orang alim, insya Allah anak kita jadi orang alim. Insya Allah cucu kita jadi orang alim. Buktinya apa? Al-Imam Ghazali. Imam Ghazali ini ayahnya bukan orang alim yang besar. Ayahnya ini cuma orang soleh yang senantiasa hadir majelis taklim. Begitu hadir majelis taklim, selesai majelis, datengin syekhnya, datengin gurunya, minta doa. Wahai syekh, doakan saya biar punya keturunan orang alim. Semua guru-gurunya dimintain doa tersebut. Subhanallah, Allah kabulkan doa tersebut. Dua anaknya beliau, Imam Ghazali Muhammad dan saudaranya Ahmad, dua-duanya jadi orang besar, orang alim. Berkat apa yang dikerjakan orang tuanya.
Berkat orang tuanya suka mencari berkah, berkahnya turun kepada anaknya. Menunjukkan betapa pentingnya sebuah ketaatan, sebuah amal ibadah dari seorang hamba yang berkelanjutan kepada anak cucunya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahannya ilmu, keberkahannya salawat, dan khususnya keberkahan tersebut sampai kepada anak keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Sampai jam berapa biasanya? Sudah? Panjangan. Mohon maaf panjangan. Mudah-mudahan bisa kita amalkan, memperbanyak salawat, hadir majlis taklim, insyaallah berkah hidup di dunia, berkah hidup di akhirat, berkah diri kita, berkah keluarga kita, berkah anak cucu kita. Amin ya rabbal alamin. Pada akhirnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah tetapkan nikmat ini sampai kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, matikan kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, matikan kita semua dalam keadaan husnul khotimah, dan kumpulkanlah kami beserta keluarga kami, istri kami, anak cucu kami, orang tua kami bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang kurang baik, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.